Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 18 Oktober 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari atas hidup kami anak-anak-Mu. Dan Engkau memberikan kami waktu yang indah saat ini untuk kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari apa yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah. Ya, kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang dikatakan dalam Pengkhotbah 1 bahwa dia dikatakan, ya, Pengkhotbah 1 ayat 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Ya, ini di ada banyak yang mengatakan bahwa inilah tulisan Salomo, ya. Tidak mudah untuk memahami apa yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah ini, ya, tidak mudah, ya, karena Bapak Ibu harus memahami bahwa orang sosok yang menulis Pengkhotbah ini dia belum memahami Injil dengan lengkap atau benar, ya. Orang-orang saleh perjanjian lama dia belum memahami Injil dengan lengkap, ya, dengan benar, sehingga cara memandang dalam setiap peristiwa atau momen tentu akan berbeda dengan Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah memahami Injil, ya. Jadi disitulah kita mengerti betapa memahami Injil itu sangat penting, ya. Karena ketika orang tidak memiliki pemahaman Injil, ya, misalnya orang-orang dunia, ya, mereka akan memiliki sudut pandang yang sama, ya, yang sama sesama orang-orang dunia. Tetapi dengan kita pasti berbeda, ya, cara memandang satu peristiwa, satu momen atau satu kejadian, ya, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 9, mulai ayat 9, Pengkhotbah 3 ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, ya. Jadi ayat 9 dikatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah, ya. Jadi seolah-olah pengkhotbah ini mau mengatakan, apa sih untungnya dari pekerjaan yang kamu geluti dengan bersusah payah, ya, bahkan dari bangun pagi, ya, bangun pagi, subuh dini hari udah berangkat kerja, nanti sampai rumah malam hari, besok bangun pagi jam segitu juga bekerja, pulang rumah larut malam juga, ya, waktu untuk istri dan anak nyaris sangat minim, ya. Dan orang-orang seperti ini seringkali mereka bisa bekerja dari Senin sampai Sabtu, ya, bahkan tidak menutup kemungkinan Minggu pun dia harus masuk. Jadi kalau dipandang dari kacamata orang dunia tuh, apa sih untungnya kalau kamu kerja sampai capek-capek gitu? Toh akhirnya ya, menurut pandangan ini seolah-olah kamu juga nggak akan menikmati apa yang kamu kerjakan itu, ya, karena waktunya memang nyaris habis, ya, apalagi kalau hasil dari pekerjaanmu, ya, apalagi kalau hasil dari pekerjaan yang dilakukannya itu hasilnya hanya pas-pasan, ya, artinya ya hanya cukup untuk hidup hari lepas hari, tidak bisa untuk sesuatu yang memanjakan hidupnya, ya. Jadi seolah-olah pengkhotbah itu akan mengatakan, apa sih untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah, ya. Seolah-olah penulis pengkhotbah itu mau mengatakan percuma bekerja dengan berjerih payah, apa untungnya, ya, apa untungnya kalau kamu toh akhirnya hasil dari pekerjaanmu itu juga
tidak melimpah, ya istilahnya hanya cukup, hanya UMR, apa untungnya? Dan kamu capek seperti itu. Nah itu dari pandangan orang yang memang yang saya katakan tidak memahami pesan Injil, ya tidak memahami inti dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab, ya khususnya Injil Kerajaan Allah. Ayat 10 katakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi pengkhotbah itu mengatakan seolah-olah Allah itu memberikan satu pekerjaan hanya untuk membuat mereka itu lelah, membuat mereka itu capek, menghabiskan waktunya untuk bekerja dan bekerja. Nah, maka di depan tadi saya mengatakan bahwa beginilah cara memandang orang-orang yang belum diperlengkapi dengan Injil Kerajaan Allah, yang itu adalah kuasa Allah. Ya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita memahami Injil, ya, kita bisa mementahkan dari apa yang dikatakan pengkhotbah ini. Artinya ini, itu mungkin apa yang dikatakan pengkhotbah itu berlaku untuk orang yang tidak memahami Injil. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti Injil, ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerja, di situ kita bisa berkarya, di situ kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, di situ kita bisa menunjukkan kehidupan kekristenan yang agung, yang luhur. Nah, ini yang membedakan. Ya, jadi kalau orang dunia, kacamata dunia, dia memandang orang bekerja itu hanya dari fisik saja, apa yang nampak di mata, tetapi kalau kita tidak, ya. Karena Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kamu kerjakan, baik makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja pun, kita ada di tempat, di komunitas karyawan. Kalau misalnya kita karyawan swasta, karyawan pabrik, di tempat, di komunitas di mana kita berada, atau di pegawai negeri, ya, di kantor swasta. Di situ Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan kesempatan untuk menunjukkan kekristenan yang agung. Ya, yang kemarin minggu saya katakan bagaimana amanat agung itu harus menjadi keinginan setiap orang percaya untuk menjadikan sebanyak mungkin orang Kristen menjadi murid Tuhan. Ya, jadi lewat pekerjaan kita, di mana kita bekerja, yang orang dunia memandang itu remeh atau seolah-olah itu sia-sia karena hanya menghabiskan waktu, sementara hasilnya juga tidak melimpah. Ya, sehingga kalau ditarik benang merah, orang itu akan mengatakan, Allah, percuma kamu kerja, ya, kamu dibuat capek oleh Allah, atau kamu hasilnya juga nggak seberapa, dan kamu waktumu habis untuk bekerja dan bekerja. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan untuk kita bekerja. Bahkan ketika kita menjadi ibu rumah tangga, di situ kita bisa berkarya bagi Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, baik itu makan, minum, atau melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kebenaran ini yang tidak dipahami umat perjanjian lama. Ya, maka saya katakan seolah-olah sia-sia, padahal tidak. Ya, di tempat kerjaan kita bisa menunjukkan bagaimana kehidupan kita, ya, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu teman-teman kerja kita tahu bahwa kita orang Kristen, ya, atasan kita, bawahan kita, teman-teman kerja kita tahu bahwa kita orang percaya, ya, mereka tahu bahwa kita orang yang rajin ke gereja. Ya, di balik itu, Bapak Ibu Saudara, ada tanggung jawab yang ditaruh Tuhan dalam pundak kita, bahwa nih, kamu aku taruh di tempat ini, kamu harus bisa menunjukkan bahwa bagaimana kehidupan orang percaya yang agung. Ya, jadi memang kalau dipandang dari ini, dari kacamata orang yang tidak mengerti kebenaran, memang seolah-olah benar. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya, jadi seolah-olah ini pengkhotbah itu mau menyalahkan Allah bahwa pekerjaan yang diberikan Allah itu hanya untuk biar kamu lelah aja. Ya, seolah-olah begitu. Ya, maka saya mengatakan orang-orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan,
Ya misalnya sama-sama menjadi cleaning service atau office boy di kantor, sama-sama menjadi PNS, sama-sama menjadi karyawan swasta, ya, sama-sama menjadi petugas atau tugas keamanan, ya misalnya polisi atau tentara atau apapun. Kita harus berbeda dengan mereka. Ya, kita harus berbeda. Kita harus berbeda dan kita harus menunjukkan ini bedanya. Ya, bahkan ketika sama-sama di PHK, itu kita akan menunjukkan respon yang berbeda. Ya, bahkan ketika perusahaan itu mengurangi fasilitas kita, ya misalnya bonus tidak ada, gaji tidak naik, ya UMR tidak naik, kita tidak terpancing untuk ikut demo, untuk ikut apa. Yang intinya itu bukan dikehendaki Tuhan, ya itu intinya itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Kita tunjukkan pada atasan kita, pada perusahaan di mana kita bekerja, bahwa kita adalah orang-orang yang loyal, ya, yang memang benar mengabdi untuk kemajuan perusahaan ini. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran ini akan ada artinya kalau memang Bapak Ibu Saudara dan saya memahami Injil itu. Ya, kalau kita sebagai atasan, bagaimana kita memperlakukan bawahan itu dengan sangat baik, sangat bijak. Kalau kita sebagai bawahan, bagaimana kita menghormati atasan, ya, sekalipun atasan itu mungkin salah, tetapi kita tidak boleh dengan vulgar, dengan radikal kita memprotes dia, tidak boleh. Nah, ini yang membedakan, ya. Ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, intinya di sini, manusia tidak tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Intinya itu, ya. Kenapa orang bersungut-sungut, kenapa orang emosi, banyak protes, ya. Itu intinya dia tidak mengerti apa yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Ya. Semua itu kan tidak lepas dari kontrol Tuhan, tidak lepas dari kontrol Allah. Ya. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini pasti Tuhan izinkan. Ya, bukan mengalir yang Tuhan tidak tahu. Nggak mungkin. Semua yang terjadi atas hidup semua makhluk di bawah kolong langit ini di bawah kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ya. Kalau dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya ini yang kita yakini dan kita percayai. Sementara orang atau teman kerja kita di kantor itu sepertinya memandang masa depan itu seperti suram. Ya, dia lihat, waduh, kalau masa pandemi ini masa depan perusahaan kita kayaknya suram, ya, kita nggak ada harapan, ya, mereka sudah mulai gamang, ya, mulai bimbang, ya, mencari pekerjaan tapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran, kita harus tetap tenang, ya. Memang, ya, secara kasat mata perekonomian dunia itu melemah, bahkan para ekonom mengatakan tahun depan adalah resesi, ya, artinya orang mencari uang itu akan lebih sulit. Ya, harga-harga akan naik, sementara nyari uang agak sulit. Itu yang resesi, daya beli makin berkurang. Tapi justru disinilah Bapak Ibu Saudara harus menunjukkan bedanya orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, orang yang rajin beribadah, ya, dengan orang-orang dunia yang memang, ya, cara pandangnya hanya seperti cara pandang dunia. Ya, ada orang-orang percaya tapi yang memiliki cara pandang seperti cara pandang orang dunia. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, kita tetap meyakini bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan dalam hati mereka. Ya. Kekekalan dalam hati mereka artinya apa? Ketika mereka sudah membangun intimasi dengan Tuhan, dia diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan mereka memiliki kualitas manusia batiniah yang sangat membanggakan. Nah, ini akan permanen. Ya, nah ini harus berjuang. Ya, kalau dikatakan memberikan kekekalan dalam hati mereka,
Jadi kalau di dalam hati mereka itu memang Tuhan sudah memberikan, dia hatinya melimpah dengan syukur, ya, hatinya melimpah dengan syukur, ya, hatinya mulai sudah diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang orang-orang seperti ini memiliki keterbebanan seperti Tuhan juga keterbebanan, ya, yang seringkali saya katakan, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, artinya Tuhan memiliki beban supaya banyak orang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya harus memiliki hati seperti ini, dan ini akan melekat dalam hati kita, dalam jiwa kita. Nah, hati seperti ini, ya, keadaan, ya, suasana jiwa, keadaan hati seperti ini kekal. Nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita tetap ada seperti itu. Nah, inilah orang-orang yang layak, yang pantas ada di langit baru bumi baru. Ya, karena memang suasana hati, ya, manusia batiniahnya dibangun bertahun-tahun, yang akhirnya Tuhan memberikan, ya, dikatakan, ya, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, kalau mereka di dunia ini mengasihi Tuhan, di langit baru bumi baru pasti mengasihi Tuhan. Ya, kalau di dunia ini dia memiliki hasrat untuk ketemu dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ya, ingin ada di hadirat Allah Bapa, di sana juga punya kerinduan yang sama. Tapi sebaliknya, ketika dia di dunia tidak pernah memiliki kerinduan untuk ada di hadirat Tuhan, ya, dia tidak pernah memiliki kerinduan untuk berinteraksi dengan Tuhan. Nah, orang seperti nggak mungkin di kekekalan nanti terus dia punya kerinduan untuk mencari Tuhan, tidak mungkin. Ya, karena suasana jiwa, keadaan hati seseorang itu akan permanen, dan itu yang, ya, itu yang memberikan Tuhan. Ia memberikan, tentu Tuhan memberikan kekekalan hati pada setiap orang itu bukan tanpa alasan. Ya, jadi kita jangan berpikir, oh, dia di dunia jahat, nanti Tuhan waktu meninggal diberikan, oh, dia hati, nggak mungkin. Diberikan hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, nggak mungkin. Ya. Ya. Kalau misalnya Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu kan perintah. Ya, kita diarahkan, kita didorong untuk kita menjadi orang-orang yang kudus, karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan adalah sosok yang kudus. Ya. Ya, jangan ada, saya pernah dengar ada seorang pembicara, oh, kudus itu nanti dikuduskan nanti di kekekalan langit baru bumi baru. Mana mungkin? Ya, kudus itu perjuangan kita selama kita di dunia itu, kita berjuang bagaimana kita menjadi orang-orang yang kudus. Ada perjuangan yang kita tunjukkan, sekalipun pada akhirnya sampai kita menutup mata, kita belum benar-benar kudus. Ya, tetapi Tuhan tahu bahwa orang ini berjuang. Tapi di dalam keterbatasannya, dia hanya mampu mencapai level kekudusan seperti itu. Nah, itu yang diperhitungkan Tuhan. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Jangan kita a priori, nggak mungkin di dunia, nggak mungkin kudus. Nah, jahat dong kalau kita mengatakan nggak mungkin kita kudus di dunia. Loh, Alkitab mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang bicara Tuhan. Ya, berarti kita dengan kata lain kita akan menyalahkan ucapan Tuhan. Wah, ini yang salah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang tadi di depan saya katakan, ya, Bapak Ibu Saudara jangan lemah, ya, jangan bimbang, ya. Sekalipun apa yang sekarang sedang kita hadapi, mungkin kita tidak memiliki pekerjaan yang bisa kita banggakan, ya, bahkan mungkin kita tidak memiliki pekerjaan sama sekali, ya, dan orang dunia mungkin memandang kita sebelah mata, ya, memandang kita seperti, ya, tidak banyak gunanya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus yakin bahwa saya diizinkan oleh Tuhan dalam keadaan seperti ini, tentu ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ya, kecuali misalnya ini orang percaya masih usia produktif, usia 20, 30, 40, tapi dia mengisi hari-hari hidupnya dengan sembarangan. Nah, itu beda lagi. Ya, terus tuanya dibikin penderita sama Tuhan, itu beda. Mereka adalah
menuai apa yang mereka tabur. Tapi kalau kita dulu waktu muda udah bekerja, ya kita sudah tanggung jawab menyiapkan anak-anak kita, ya kita bertanggung jawab ya mengarahkan anak-anak kita menjadi anak yang rohani, kita mendampingi pasangan hidup kita, bagaimana kita tidak sekalipun dalam kondisi yang seperti ini kita tetap menjaga kesucian hidup, kesucian hati, kita tidak jahat, kita tidak menghalalkan segala cara. Itu Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan pasti akan memelihara orang-orang yang menghormati Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka di sini katakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Tetapi ini kan pengkhotbah mengatakan demikian karena dia belum mengerti, memahami Injil yang benar. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang lahir di zaman kemurahan, artinya kita mengerti Injil, Roh Kudus dimeteraikan, tentu pekerjaan yang dilakukan Allah itu kita tidak boleh tidak mengerti sama sekali. Ya, apa yang dilakukan Allah dalam hidup kita, jangan kita tidak mengerti sama sekali. Ya, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir kita harus bisa menangkap. Sekalipun tidak sempurna, 100% aku tahu apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekalipun tidak 100%, tetapi paling tidak kita menangkap ya garis besar inti dari karya Allah itu. Ya, inti karya besar Allah itu kita menangkap. Ya, yang pertama ya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, intinya. Ya, jadi kita percaya pada Tuhan, kita menjadi anak-anak yang submit, tunduk, yang mengasihi Tuhan, yang itu harus kita wujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, yaitu apa? Melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya. Dan semua perintah dan kehendak Tuhan itu ada di dalam Injil Kerajaan Allah ini. Ya, maka tidak salah kalau Alkitab katakan Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Ya, jadi ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Nah, ini kan untuk orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, orang-orang dunia. Ya, bagi mereka hidup itu hanya suka-suka aja. Ya. Jadi pengkhotbah itu mengatakan aku tahu bahwa untuk mereka, itu mereka orang-orang yang tidak mengenal Injil, yang belum memahami Injil, tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ya. Jadi pengkhotbah itu mengatakan bahwa mereka itu bahwa kesenangan mereka hari-hari baik itu adalah kalau mereka bisa bersuka-suka menikmati keindahan dunia. Ya, dari satu kuliner yang satu ke kuliner yang lain, dari satu tempat wisata yang indah ke tempat wisata yang indah lainnya, ya, dari beli satu merek barang yang branded ke merek barang branded yang lain. Itu kan mereka yang tidak mengerti kebenaran. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kehendaknya yang ditaruh dalam hidup kita, itu yang kita lakukan. Ya, karena kita adalah orang-orang yang terus diperkaya. Ya, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Amin. Ya, memang kalau orang boleh itu, boleh ini, boleh itu, memang itu pemberian Allah. Tetapi bagi kita tidak hanya menangkap bahwa itu hanya pemberian Allah. Iya, kita mengamini. Tetapi di balik itu ada visi, ada misi yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita, yang tidak semua orang memahami, semua orang mengerti. Ya, jadi dengan kebenaran yang saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara jangan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Ya, jangan merasa Bapak Ibu Saudara seperti menjadi orang yang tidak penting bagi Tuhan. Ya, karena umur saya sudah segini, saya tidak punya kemampuan secara ekonomi, secara finansial, saya tidak pandai seperti orang lain. Oh, jangan begitu. Ya, ketika kita bisa menangkap pesan Tuhan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Minimal Bapak Ibu Saudara menyelamatkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Pasangan hidup,
anak-anak kita, menantu, cucu, ya keluarga besar kita selamatkan dengan cara yang kita pahami. Ya, kita dorong mereka untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita dorong mereka untuk terus rajin beribadah. Kita dorong mereka untuk rajin berbuat baik, murah hati. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena tidak setiap kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Ada kalanya Tuhan tutup, ya, Tuhan stop perbuatan baik ketika kita terkapar di ranjang karena sakit, karena renta tua. Nah, itu sudah menutup perbuatan baik, ya. Jadi pemahaman ini saya sampaikan untuk mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang berguna, orang yang berharga di hadapan Tuhan, ya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus memperteraikan dalam setiap hati kami. Berikan kami kekuatan dan kesungguhan untuk menangkan kebenaran Injil hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.